Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pendengar dan pemirsa muslimin muslimat, pada malam hari ini, di keheningan malam ini, kita mencoba mentadabbur surah Ar-Rahman di dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar ini sesuai dengan namanya, Muyassar artinya mudah. Jadi bila mengkaji tafsir, kita selalu disuguhkan dengan tafsiran-tafsiran yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Maka seorang penulis yang bernama Dr. A'id Qorni, beliau adalah orang Mekah yang lahir di perkampungan Mekah, ya, di wilayah selatan. Beliau dari kecil sudah belajar dan akhirnya begitu menjadi seorang ulama besar, lalu menulis sebuah kitab tafsir namanya Tafsir Al-Muyassar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ar-Rahman, Rabb yang maha pengasih. Nah, A'id Al-Qorni ini menafsirkan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah yang maha pengasih, kasihnya tidak di dunia saja, bahkan sampai di akhirat. Dialah yang menyayangi keduanya, yakni dunia dan akhirat. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, dalam tafsir Muyassar ini Allah mengajarkan Al-Quran kepada manusia sehingga dia memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Jadi tidak tanggung-tanggung, ya. Makanya ribuan bahkan jutaan manusia yang hafal Al-Quran. Karena Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, ya, dimana Al-Quran itu mudah dihafal, mudah dibaca, mudah dipahami, kemudian diamalkan. Selanjutnya di ayat yang ketiga, khalaqal insan, dia, maksudnya Allah yang menciptakan manusia. Jadi kata khalaqal insana, dia Allah yang menciptakan manusia. Maka ditafsirkan Allah menciptakan manusia yang dulu belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Lalu dia menciptakan Adam, ya, dari tanah.
tadinya belum bisa disebut apa-apa lalu menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Jadi mengajarnya pandai berbicara. Apa maksud di sini? Allah mengajari manusia kepandaian berbicara dengan lisan. Jadi tidak tanggung-tanggung nih, Allah mengajari manusia ya, sehingga bisa berbicara dengan lisan tentang semua yang terlintas di dalam sanubari. Inilah yang mengistimewakan manusia dari makhluk lainnya. Jadi manusia ini diberikan Allah kelebihan karena dia mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allamahul bayan. Ya. Kemudian diteruskan di ayat yang kelima, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari, bulan beredar menurut perhitungannya. Nah, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Jadi dari ayat ini muncul sebuah ilmu namanya ilmu falak ya. Ilmu falak. Jadi orang bisa melihat dan mengukur hari dalam setahun. Nah, apa yang ditafsirkan oleh Dr. Ait Korni ini, Allah juga menciptakan matahari dan bulan yang beredar menurut perhitungannya, ya, menurut perhitungannya secara terperinci, ya, tidak pernah berbeda dan tidak kacau. Jadi terus beredar semenjak dari alam ini terbentang, beredar seperti itu. Ya, tidak pernah kacau. Kalau kacau sudah bertabrakan matahari, bulan, bintang, itu kiamat ya. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana penafsiran bintang dan pohon tunduk, ya, tunduk kepada Allah. Bintang-bintang di langit dan pohon-pohonan di bumi, ya, mengenali. Jadi ditafsirkan mengenali Robnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud kepadanya, kepada Allah, karena taat, tunduk dan patuh. Keduanya ditundukkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita, bulan dan pepohonan tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Nah, gitu. Dan atas izin Allah, ya, dia tunduk, dia kan bertasbih, ya, untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan Allah telah meninggikan langit. Coba, Allah meninggikan langit. Ini seperti apa nih maksudnya? Jadi, dan dia meletakkan neraca keadilan. Wa wada'al mizan. Di sini ada semacam mizan, itu kan setimbangan. Timbangan. Apa makna yang terkandung? Allah meninggikan langit sebagai atap dan bumi, ya, dan menurunkan keadilan di bumi
Di atas perintah dan kewajiban kepada manusia sebagai hamba-hambanya dalam hak hukum, ilmu dan sebagainya. Jadi was-samaa'a rafa'aha, Allah meninggikan langit tidak bertiang, dan wa wada'al mizan, dan dijadikannya neraca ini sebagai keadilan. Nah, itu di ayat yang ke-7. Lalu di ayat yang ke-8, alla tatghaw fil mizan, agar supaya apa? Supaya kalian jangan melampaui batas tentang neraca itu. Nah, apa maksud ayat ini? Supaya kalian tidak melanggar batas dan berbuat zalim terhadap orang lain ketika dalam menimbang barang-barang bagi seseorang. Nah, ini kaitannya dengan timbang menimbang, ya, timbang menimbang jualan, ya. Nah, ini supaya tidak berlaku zalim gitu kan, berlaku curang. Dan hendaklah kalian adil dalam menimbang. Nah, di sini. Kemudian wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kalian mengurangi neraca itu. Nah, apa makna yang terkandung? Gunakanlah timbangan itu dengan seadil-adilnya, jangan curang. Ambil dan berilah dengan benar, tanpa menimbulkan masalah. Janganlah kalian mengurangi timbangan ketika menimbang untuk orang lain. Jadi setelah Allah mengajarkan manusia tentang apa-apa yang ada di dunia ini, lalu Allah menjelaskan bagaimana alam semesta ini ditundukkan untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada manusia untuk berlaku adil dalam bermuamalah. Dalam kita berjualan, timbang menimbang, takar menakar, kita tidak berbuat curang sehingga membuat orang teraniaya yang tadinya membeli 1 kilo, begitu bawa pulang ke rumah ternyata kurang, hanya 7,5 kilo. Dan itu membuat sakit hati orang lain. Baik, barangkali itu yang kita dapat ambil di dalam tafsir Muyassar dari surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 9. Demikian jumpa kita pada kesempatan ini. Insya Allah jumpa di lain kesempatan dan di lain suasana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.